Satu, dua, tiga. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih dan syukur rawuh di UIN Sunan Kalijaga yang Jakarta. Nah, kami dari tim Lapsa. Tim Lapsa itu adalah laboratorium sosiolika. Oke. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya terkait pondok pesantren Al-Fatah ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Fajar Yunoviantaro, bisa dipanggil Fajar saja. Nah, kalau asli saya dari Kediri, Jawa Timur. Oh, Kediri. Ini sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Saya Sinta Ratri di Pondok Pesantren sebagai ketua Pondok Pesantren Baria Al-Fatah. Saya di seksi pemberdayaan Ruli Malai. Ruli. Oh iya. Mungkin karena ini bisa dijelaskan sedikit terkait sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Kalau secara berdirinya itu kami pertama kali ada gempa 2006 itu kami doa bersama dengan Pak Kiai Hamroli. Nah, dari Pak Kiai Hamroli inilah kemudian kita lalu pengajian bulanan mujahadah, pengajian beliau sampai kemudian ada ide untuk mendirikan pondok pesantren ini supaya kami nggak cuman mendengar tausiah saja, jadi kami bisa belajar agama, bisa sholat berjamaah. Nah, karena memang situasinya itu waria tidak nyaman atau ada ketidaknyamanan ketika waria sholat di masjid, ya tawaran itu kita sambut baik, artinya ini salah satu kesempatan untuk menyediakan ruang nyaman bagi kawan-kawan waria bisa beribadah bersama, bisa belajar agama. Itulah kenapa kami dari tahun 2008 baru berdiri ya. Pertama awal kami hanya punya anggota 20 orang, tapi sekarang sudah 62 santri ya. Iya. Oke, mungkin sejak tahun 2008 pasti tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dari pondok pesantren ini, terutama kan ini pondok pesantren yang berbeda dan unik ya daripada yang lainnya. Nah, ini mungkin tantangan yang dihadapi seperti apa? Kalau tantangan sih banyak ya, tapi terutama yang terjadi adalah ketika kami digeruduk Front Jihad Islam untuk dibubarkan, untuk tidak boleh waria beribadah, waria punya pondok pesantren itu. Dan itulah kenapa kemudian kami merasa bahwa hak beribadah ini harus ditegakkan, harus diperjuangkan. Di samping kemudian kita juga harus membenahi ke dalam tentang kekuatan kawan-kawan, tentang profesinya kawan-kawan kita. Itulah kenapa kami ini kemudian punya divisi pemberdayaan santri, nah, Ibu Ruli ini. Jadi bagaimana kami membuat peningkatan kapasitas itu ditangani oleh Bu Ruli. Jadi kita berjuang bersama-sama. Bagaimana dulu waktu kami ini di sidang di kelurahan ya Bunda ya, saya Bu Ruli itu menjelaskan bahwa kami ini waria ini benar-benar belajar agama dengan guru-guru yang kapabel, guru dari Fakultas Suludin, Ustadz Muhammad Yasir, guru dari STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Ustadz Arif dan lain-lain. Itu artinya bahwa kami ini benar-benar serius belajar agama, bukan seperti yang diisukan bahwa kami ini hanya rapat LGBT lalu kemudian karaoke dan miras kayak gitu dulu isunya itu, sehingga mereka membuat alasan itu untuk melegitimasi bisa membubarkan kami, bisa melarang kami beribadah. Itulah yang kemudian kami tidak habis pikir bagaimana kami membaca kitab yang sama, melakukan doa yang sama ketika sholat. Kenapa kami kemudian dilarang, bahkan kami dianggap dianggap tidak layak, tidak berhak untuk melakukan ibadah. Itu yang kemudian kita
perjuangkan bahwa kita manusia yang sama, kita punya hak untuk beribadah juga. Ya, ini menarik sekali ya. Mungkin saya lanjut ke Ibu Ruli ya, Monggo, terkait silakan. dengan pemberdayaan yang dilakukan di pesantren Al-Fatah ini. Itu seperti apa kegiatan yang dilakukan sebagai proses pemberdayaan para santri? Ya, terima kasih. Pemberdayaan santri itu tidak melulu meliputi aspek pembangunan ekonomi santri ya. Pemberdayaan dalam konteks bagaimana membangun sikap mental sebagai santri yang punya pemahaman nilai-nilai spiritualitas atas tekstual nilai yang tertuang di dalam kitab-kitab suci dan menjadikan itu sebagai segmen perspektif membangun paradigma berpikir, bersikap dan bertindak sebagai seorang santri yang mendasari laku hidupnya ya pendekatan mengikuti Al-Quran, hadis dan tentunya di sana kita belajar kitab kuning ya. Meskipun di pondok pesantren kami itu memang belum ada santri mungkin situasi dan kondisi di mana santri mayoritas adalah orang dewasa yang sudah kompleks dengan persoalan-persoalan kehidupan yang harus ditata kelola dengan baik sehingga dia bisa menyisakan waktu untuk bekerja dan beribadah, dan kami bangun konteks bekerja di sini adalah untuk beribadah sehingga mereka sebagai santri bisa mengimplementasikan nilai spiritualitas yang dibangun dari pemahamannya sebagai orang santri. Pada saat ini kita telah memberikan skill pelatihan yang peningkatan kapasitas terhadap mereka apapun, jadilah seorang profesional yang tidak mencampur adukan antara nilai dengan perilaku seperti itu. Misalkan kawan-kawan transpuan yang kerjanya di salon atau di layanan kecantikan ya kerja di situ memberikan pelayanan yang terbaik dengan kualitas standar sebagai pelayan pada kerja-kerja salon dan kecantikan. Juga di bidang pijat refleksi misalnya, menjadi profesional menjadi seorang pelayan yang bekerja sesuai dengan standar profesionalnya. Begitu juga dengan kerja-kerja mandiri, dan yang paling penting dari nilai empowering ini adalah bagaimana mensinergikan kontekstual relasi antara sesama manusia dengan lingkungan dan alam sekitar serta dalam relasi yang rahasia tentunya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini menarik sekali ya terkait dengan proses empoweringnya. Ada basis nilai-nilai keagamaannya tentunya. Nah ini ada sedikit yang saya notice nih terkait dengan tadi mengembangkan pemberdayaan terkait mental. Nah ini kan kalau kita bisa melihat bagaimana seorang waria kan kadang masih mengalami penolakan. Nah ini bagaimana membuat mental seorang waria kan kalau misalnya judgement itu kan sangat berdampak pada kesehatan mental mereka. Nah ini yang langkah-langkah konkret apa yang dilakukan pondok pesantren ini supaya menjaga mental mereka ini tetap mungkin istilahnya sehat lah kalau dalam istilah sekarang itu self healing itu mental health. Ya, kita melakukan serangkaian kegiatan untuk pembangunan mental health selain melingkar dengan Fakultas Psikologi dari beberapa universitas yang ada di Yogyakarta. Kita melakukan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas resiliensi dalam aspek mental, baik terkait dengan COVID-19 pandemi ini maupun terkait dengan mental spiritual sebagai seorang transpuan harus punya penerimaan diri yang besar. Penerimaan diri itu akan membantu seseorang transpuan untuk mengimplementasikan nilai yang ia yakini sebagai seorang waria atau we are just what we are.
yang memang itu adalah kehendak Gusti ya. Kita tidak tahu apa maksud Gusti menciptakan di antara laki-laki perempuan ada yang disorientasi secara hetero. Nah itu tentunya adalah sebuah didikan yang saya maknai karena bukan karena pengaruh lingkungan, bukan karena pengaruh pergaulan, tetapi memang munculnya dorongan itu sudah dari mereka lahir. Mungkin dengan keadaan fisik sebagai laki-laki, tetapi secara ketertarikan seksual berbeda, kemudian mereka memiliki entitas diri yang berbeda sesuai dengan kenyamanan psikologis mereka. Nah, persoalan mental health di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah kami tempatkan sebagai salah satu fokus yang akan mendukung aspek pemberdayaan. Sebab jika mentalnya tidak bagus, maka prospek pemberdayaan ke depan tidak akan utuh. Sebab apa? Akan selalu mental di jalan dan tidak ada muaranya seperti itu. Kita harus memulai yang baru, memulai dan seterusnya, dan akhirnya hanya memulai saja, tidak ada tahapan proses memulai, proses mempertahankan, kemudian kita sudah expert dan maju, bahwa akhirnya orang akan melihat bahwa siapapun kita itu yang akan dilihat adalah dharma baktinya kepada sesama manusia, kepada alam semesta ini, dan pada akhirnya kepada keadaan manusia. Kami ada pelatihan mental health service. Ya, layanan mental health service itu bagi kawan-kawan Waria pasca pandemi COVID-19, karena setelah pandemi itu kemudian banyak usaha-usaha yang terpuruk. Nah ini membuat banyak stres di kawan-kawan, kemudian ada konflik internal. Nah itu kita lakukan mental health service selama 14 minggu. Nah goalnya ya kawan-kawan menjadi semacam menerima refreshing dari kesehatan jiwanya, kemudian bisa mengaporkan kembali dari konflik-konflik internal yang mengganggu belajar mengajar itu. Oke, jadi luar biasa ya dari Pondok Pesantren Al-Fatah ini bisa mengembangkan proses empowering juga terkait dengan mental health. Tentunya hal yang sangat penting, apalagi di era pandemi ya, post pandemi COVID-19 ini kan memang banyak sih. Nah ini mungkin pertanyaan sedikit berbau sosiologi agama ya, karena kita memang dari laboratorium sosiologi agama. Mungkin ini juga sebagai pertanyaan penutup, bagaimana Ibu Ruli dan juga Ibu Sinta memaknai agama, dan mungkin harapannya untuk ke depan, terutama untuk kerjasama dengan kampus Unia Sunan Kalijaga ini seperti apa? Mungkin dari Ibu Ruli dulu saja. Agama bagi saya adalah keyakinan yang tinggi, pedoman hidup, spiritual dan pengejauhan nilai-nilai yang menjadi dasar untuk mengarahkan kita pada sebuah perjalanan fase kehidupan yang kita jalani dunia hingga pada fase alam berikutnya yang kita yakini mengantarkan kita kepada kebaikan. Tentunya di dalam memaknai ini tidak sesederhana itu membangun spiritualitas diri yang dimulai dari perspektif yang baik terhadap nilai yang tertuang di dalam kitab-kitab suci, tidak hanya secara tekstual menurut bunyi Al-Quran, hadis maupun fatwa para ulama, tetapi bagaimana kita membangun kontekstual, mengimplementasikan nilai-nilai yang kita pahami itu dalam alam hidup kita. Salah satu contoh yang paling kecil, orang selalu mendekatkan transfer atau kue kuku dengan
kayak pelecehan, penyimpangan, atau bahkan kayak pedofil. Padahal transpuan itu sangat memahami bagaimana menata letakkan nilai-nilai. Misalnya Transpuan Yogyakarta telah meratifikasi sebuah dokumen penting untuk pembedaan tidak ada konteks relasi seksual antara transpuan dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Itu ada dalam pedoman hukum yang disepakati oleh Transpuan sejak tahun 2010. Jadi itu adalah salah satu bentuk spiritualitas dalam konteks kecil. Bunda Sinta mengasuh anak dari usia 0 hari, sekarang udah 30 tahun. Saya dari 8 tahun sudah 31 tahun. Yang lain-lain begitu juga, mereka juga sama dari keluarga yang lain, memberikan dedikasi, kasih sayang dan cintanya kepada mereka bukan terkait dengan relasi seksual. Itu agama menurut saya. Menarik sekali ya, kalau dalam bahasa untuk tidak hanya bayani atau tekstual tapi juga berhani prospektual. Mungkin kalau Ibu Sinta bagaimana? Kalau bagi saya, kita terlahir itu kan sebagai makhluk spiritual. Nah, agak lebih khusus lagi ketika kemudian spiritual ini diatur di dalam dogma-dogma, itulah agama. Agama menurut saya yang apa yang kita pakai. Kalau orang Jawa itu agomo itu ageman, busana. Jadi kita akan membawa kemana-mana menjadi pedoman hidup kita, menjadi pelindung diri, menjadi penuntun arah bagaimana kita mau berjalan di dalam dunia ini. Nah, sejalan dengan kondisi seorang waria yang beragama. Pada dasarnya kan agama kan ditujukan untuk manusia, waria kan juga manusia juga. Jadi otomatis agama juga ada di dalam diri kawan-kawan waria. Tentu saja juga tidak hanya Islam, tapi ada waria yang agamanya Kristen, Buddha gitu. Dan kami juga membuatkan persekutuan doa untuk kawan-kawan waria non muslim. Itulah kenapa bahwa pentingnya agama itu untuk manusia. Dia menuntun kehidupan, dia mengarahkan, dia memberikan suatu pandangan ke depan bahwa hidup ini sudah diatur, sudah ditata. Tanpa itu kita akan semua orang kan berbuat seenaknya. Seperti itu. Itulah kenapa orang harus patuh terhadap agama yang diyakininya. Kemudian yang sudah di dalam tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik, itu tidak ada. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin closing statement sekaligus harapan tadi yang jadi waria juga manusia yang punya hak untuk belajar. Terimalah kami apa adanya dari segi positif dan negatifnya, kami juga pasti menerima. Kami adalah bagian dari kawan-kawan semua, menjadi masyarakat juga. Begitu. Terima kasih. Terima kasih mungkin kepada Ibu Nuni dan juga Ibu Sinta atas waktunya yang sudah berbagi dengan kita. Ya, mungkin untuk pesan dari waria ini bahwa waria adalah manusia yang juga harus kita berikan ruang, kita berikan akses untuk berkembang bersama untuk memajukan sebuah peradaban. Mungkin itu aja dari tim Lapsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.